Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah, Menara Syariah, kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bang, Abi, hari ini rame banget. Rame banget, Masya Allah. Di luar sampai nggak bisa masuk Abi. Oh gitu ya Bang ya. Iya. Emang kenapa? Emang nggak boleh lewat jalanan nggak bisa masuk. Sudah banyak yang hadir dari Majelis Talim Al Barokah Dramaga Bogor, Majelis Talim Asyarinah Bogor, Safinah. Makanya kok Syarina saya bilang. Kalau Syarina ada Syari ini. Majelis Talim Asyafinah, Syafina ya. Majelis Talim Asyafinah Bogor, Majelis Talim At-Taqwa Brondong Lamongan, Majelis Talim Al-Iksan Paciran Lamongan, Majelis Talim Tadarus Serang, Majelis Talim Al-Istiqomah Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV Raya Berkah menuju Jannah. Bu, Bu, nah gitu loh. Agak diangkat, kayak serigala di bulan purnama. Sekarang Bedu mau tanya nih Bu ya. Ibu atau suami ibu ya, pernah tidak dinasehati anak? Anak menasehati ibu. Kalau ibu nasehati anak biasa, tapi anak-anak kita menasehati ibu bapak pernah? Contoh dong, nasihatinnya gimana Bu? Nasihatinnya pernah? Apa Bu? Oh gitu katanya, mama udah gak pakai kerudung mama gitu Bu ya. Kalau sebelah sini nasihatnya gimana anak? Ibu, ayahnya bengong aja dong gitu. Oh ayahnya bengong kayak burung kakak tua, bengong mulu gitu. Ayah jangan. Kalau sini ya, gimana? Ayah jangan lupa sholat gitu. Jangan main HP wae. Anak yang nasihatin tuh Bu. Iya bener, emang ternyata buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Iya bener. Tapi apakah semuanya merasa digurui oleh anak? Enggak ya. Justru ini benar, jadi berpikir, karena itu adalah suara hati anak-anak kita. Oh benar juga ya, omongan anak saya. Jadi kayaknya saya memang harus benar-benar, apa yang dikatakan anak tuh bukan menggurui atau bukan menasihati. Justru ini karena niatnya yang tulus untuk sebuah perubahan yang lebih baik dari anak-anak kita. Karena anak-anak kan ada yang bilang katanya makhluknya tidak pernah bohong ya, selalu jujur, apalagi ada anak kecil ya. Nah iya Bu, benar. Nah inilah tema yang harus kita bahas, yang akan kita bahas bersama Abi. Ketika suara anak menyentuh hati orang tua, ya, teruntuk orang tua jangan langsung membantah, karena anak bisa menjadi sumber nasihat terbaik. Yang sedang viral ada kan Bu, ada anak kecil dimarahin sama ibunya marah-marah, anaknya bilang, mama wudu deh, wudu gitu. Kenapa mama serudu? Kata itu kalau lagi marah wudu biar nggak marah-marah. Nah itu nasihat dari anak kecil gitu. Nah bagaimana kita para orang tua, orang dewasa menerima suara hati anak-anak gitu. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula
billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Yang aminnya kenceng banyak hutangnya. Jalan-jalan ke Pasirandu, pulangnya beli oleh-oleh. Kita doain Bang Bedu biar tambah soleh. Pagi-pagi makan ubi, makannya nggak boleh serakah. Sama-sama kita doain Abi, semoga hidupnya semakin berkah. Amin. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tidak semua ada anak yang ketika dia tumbuh lalu dia mau mengingatkan daripada orang tuanya. Maka tidak ada kalimat yang paling indah terucap dari seorang orang tua melainkan adalah apa? Kalimat alhamdulillah. Sebab kenapa ada suara yang keluar dari anak kita? Ternyata itu adalah sebuah pengingat. Ternyata itu adalah sebuah nasihat bahwa boleh jadi kebaikan itu bukan dari orang lain. Boleh jadi pula kebaikan itu belum tentu dari yang lebih tua dari kita, tapi boleh jadi kebaikan dan manfaat itu datang dari anak kita sendiri. Betul apa betul? Betul apa betul? Inilah yang diajarkan oleh Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan bagaimana Nabi mengungkapkan wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Nabi mengingatkan dalam Al-Quran betapa sangat pentingnya memberikan nasihat. Nasihat dalam ketakwaan, juga nasihat dalam kebaikan. Sehingga dalam peringatan ini, siapa yang harus menasehati dalam kebaikan? Tidak hanya yang tua kepada yang muda. Betul apa betul? Tetapi sepanjang itu kebaikan, sepanjang itu ada sesuatu yang manfaat sebagai bentuk rasa kasih sayang, boleh kebaikan itu terucap dari seorang anak, keluar dari lisan anak kita untuk mengingatkan orang tuanya. Betul apa betul? Tapi banyak di antara kita yang kadang-kadang saat anak ngingetin, anak ngasih tahu, anak ngasih saran, orang tuanya malah marah-marah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Harusnya ketika anak kita menjadi pengingat kita, anak kita menjadi jalan kesolehan kita, anak kita menjadi jalan kesadaran kita, apa yang mereka sampaikan harus kita masukkan ke dalam hati nurani kita bahwa itu adalah bagian kasih sayang mereka terhadap orang tua. Betul apa betul? Maka oleh karenanya lihat kata Nabi, kullu syai'in maziyah. Di antara setiap kita itu ada kelebihan masing-masing. Oleh karenanya kalau Allah memberikan kelebihan kepada kita, Allah memberikan pengetahuan kepada kita, maka saat ketika kita didik anak kita, kita ajarkan kebaikan kepada mereka, kita solehkan anak kita, boleh jadi ternyata anak kita menjadi pengingat untuk hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Baik, Ibu, tepuk tangan untuk Abi.
Jangan lihat siapa yang bicara, Betul. tapi apa yang dibicarakan. Masya Allah. Jangan lihat siapa yang mengingatkan, tapi apa yang diingatkan, ya Bu ya. Kalau keluar dari belakangnya ayam, kalau kotoran jangan diambil. Jangan. Kalau telur jangan diambil. Ayam orang Abi. Maksud telur yang udah diambil juga. Iya. Ayam orang ya. Ayam orang, ya. Kecuali kita beli telur sekilo baru berapa. Ada yang punya telur nggak? Ada. Bawa dari mana tuh telur? Dari ayam. Pakai dari Kalau mana? Lamongan apa Lamongan? Lamongan apa Pak? Lamongan apa? Soto. Soto. Bukan mendoan, bukan. Bukan. Nggak ada mendoan Lamongan. Kalau Banjarnegara apa? Soto juga. Hah? Dawet iya, dawet hitam. Dawet ayu, iya. Kalau Bogor apa Bogor? Ada talesnya? Mana talesnya? Kalau Serang. Serang. Hah? Bandeng. Kalau Bogor tales, males bawa tales. Lamongan soto, Banjarnegara, dawet, tales, bandeng, ya. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kok kita nggak minta. Enggak. Ya, kita mah nggak pernah minta. Enggak. Masya Allah. Terus? Ya masa nggak bawa sih. Baik, sekarang siapa mau tanya? Saya mau tanya, siapa yang mau oleh-oleh? Siapa yang bawa oleh-oleh katanya? Ibu bawa oleh-oleh. Soal sebelah sini dulu. Oke, sebelah sini silakan. Silakan Ibu. Silakan Bu. Itu emang dicoret-coret sengaja kerudungnya. Iya. Oh modelnya. Oh modelnya kayak gitu, bukan dicoret-coret. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nani Wijiati dari Majelis Taklim At-Taqwa Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Silakan mau curhat Abi. Boleh. Berapa hari yang lalu saya punya sepupu. Hari apa tuh Bu? Curhat sama saya sepupu. Berapa hari yang lalu? Ya. Hari apa ya tepatnya? Lupa. Iya. Soalnya sudah tua. Faktor U. Iya, udah faktor U ya. Iya. Bahwa dia bertengkar berapa bulan yang lalu, dia bertengkar dengan suaminya. Gara-garanya dia itu sudah janji mau datang ke pernikahan sepupu suaminya. Karena ada udzur, dia tidak bisa ikut hadir. Nah itu jadi masalah sehingga dia bertengkar dengan suaminya. Nah suaminya ini tipenya kalau marah didiemin, istrinya didiemin. Padahal sudah minta maaf berkali-kali minta maaf, tapi tetap suaminya itu diam. Jadi tipe suaminya ini yang 2 kamar di dalam. Tipe. Iya. Tipe suaminya. Iya, tipe suaminya. Itu rumah ya. Itu rumah. Silent treatment. Kalau marah suka diam suaminya. Yeah. Oke, terus? Nah, pada satu saat anaknya itu ikut merasakan, sehingga waktu sarapan pagi dia ngomong sama ayahnya, ayah, kalau ayah masih mendiamin ibu, saya tidak mau makan, saya tidak mau diantar sekolah sama ayah. Wah. Sampai sepupu saya itu malu. Masa anak kecil sudah bisa ngomong gitu sama ayahnya, sudah bisa merasakan kalau ibunya didiamin sama ayahnya. Kemudian ayahnya itu ya tidak minta maaf sama anak saya, sama anaknya, malah dia itu keluar sampai malam baru jam 2 datang. Tidak tahu apa yang dilakukan, sepupu saya juga tidak tahu, waktu itu masih dia tetap di rumah. Nah itu sebetulnya saya juga, sepupu saya bilang, saya malu Kak gitu sama anak saya, tapi suami saya tidak mau minta maaf sama anak saya. Nah itu padahal sebetulnya suaminya itu kan harus introspeksi diri atas nasihat anaknya itu. Tapi waktu dinasihatin kan lagi nggak diri, lagi duduk lagi makan kan? Iya, tapi diam aja. Oh, jadi harusnya introspeksi duduk dong, jangan introspeksi diri. Kan lagi makan. Aku nggak mau makan kalau ayah masih diam-diamin ibu. Harusnya introspeksi duduk pas lagi makan. Bukan introspeksi diri ya. Malu akhirnya kan sepupu ibu kan. Iya. Kok anak sih yang nasihatin? Iya. Nah sudah berkali minta maaf, nggak dimami sama suaminya. Malah nggak minta maaf ke anaknya enggak?
Suaminya enggak minta maaf sama suaminya. Suaminya nggak minta maaf sama suaminya, bagaimana? Enggak, suami enggak minta maaf sama anaknya, Iya, jadi dia malu. suaminya nggak minta maaf sama anaknya, anaknya iya. sepupu ibu kan? Iya. Dan juga nggak minta maaf ke sepupu ibu. Enggak. Jadi suaminya biasa aja. biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Iya. Oh. Habis itu ya biasa aja. Oh. Makanya saya minta solusi sama Abi gimana agar suaminya itu berubah. Baik, itu saja Ibu. Ya. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar ayahnya atau suami sepupunya ibu ini berubah? Anaknya loh ini yang ngingetin. Silakan Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Nabi mengajarkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa harus ada pada diri kita itu adalah contoh yang baik bagi anak-anak kita. Inilah yang penting. Sebab warisan yang paling itu akan menyelamatkan bagi seorang anak itu bukan harta, tapi warisan agama dan nilai-nilai kebaikan yang orang tua tanamkan kepada anaknya. Betul? Sehingga agama mengajarkan kepada kita, saat apabila kita berselisih paham dengan suami atau kita berselisih paham dengan istri, maka seyogyanya tidak di hadapan anak-anak kita, jangan di hadapan anak-anak. Kenapa? Karena khawatir yang kita lakukan dicontoh sama mereka. Betul? Karena khawatir yang kita buat ini akhirnya ditiru sama mereka. Oleh karenanya kita yang harus bisa lebih dewasa. Ini marah sama ibunya, itu di depan anaknya marah-marah juga, kan tidak baik. Betul apa betul? Tidak baik. Jangan lalu kita sebagai orang tua ketika kita mencontohkan yang salah lalu kita tidak menyesal. Ini harus kita introspeksi. Jangan lalu karena kita ngaku sebagai orang tua lalu diingetin sama anak dan kita tidak minta maaf sama anak. Tidak akan pernah menjatuhkan derajat orang tua. Betapapun dia harus minta maaf kepada anaknya, betapapun dia harus nerima dengan apa yang diingatkan oleh anaknya, tidak akan pernah menjatuhkan derajat kita sebagai orang tua. Tapi ini adalah bentuk refleksi, bentuk pendidikan bahwa ketika kita salah kita harus minta maaf. Itu yang akan diingat oleh anak-anak kita. Oh, ibu saya pernah mengajarkan dulu ibu ada dalam salah, ibu sering minta maaf, maka betapapun ketika saya punya salah berarti saya harus minta maaf. Inilah yang harus kita lakukan, contoh baik yang harus kita tanamkan agar anak kita menjadi sosok yang bisa menyelamatkan hidupnya dan lingkungannya. Amin ya robbal. Amin. Intinya jangan gengsi menerima nasihat dari orang yang lebih muda. Betul. Bahkan anaknya sendiri ya. Benar. Harusnya bersyukur bahwa ternyata anak kita pintar melihat situasi dan keadaan. Masya Allah. Peka membaca keadaan. Benar bang. Makanya disuruh minta maaf ayahnya. Nah, jangan gengsi tadi. Nggak akan nurunin derajat kita. Nggak akan derajat. Betul sekali Abi. Begitu ibu ya. Nanti sampaikan kepada suaminya sepupu ibu. Seperti itu. Baik, tepuk tangan dong untuk ibu dari Lamongan. Ya, oke baik, nanti setelah ini kita akan kembali lagi jamaah, jangan kemana-mana. Abi pasti akan menjelaskan untuk tausiah hari ini ya. Suara anak didengar oleh hati orang tua. Nah seperti ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV, Raih Berkah menuju Jannah.